Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Didit Purwowidodo di mata kuliah Akuntansi Biaya kelas MJ 503 akan mempresentasikan analisis biaya, volume, laba atau cost volume profit dengan studi kasus pada Cyber Coffee. Dalam kasus ini kita berperan sebagai konsultan yang diminta memberikan rekomendasi strategi terbaik untuk meningkatkan laba perusahaan. Soal kasus. Pada slide ini dijelaskan bahwa Cyber Coffee sedang mengalami penurunan laba. Pemilik ingin mengubah strategi di tahun 2026. Data operasional saat ini per bulan adalah harga jual Rp30.000 per cup, biaya variabel Rp12.000 per cup, biaya tetap Rp45 juta per bulan, dan volume penjualan 3.000 cup. Dari data ini kita akan melakukan analisis untuk melihat kondisi sebenarnya apakah usaha ini untung atau rugi. Opsi strategi. Pemilik mempertimbangkan dua opsi strategi. Opsi A adalah strategi efisiensi. Biaya tetap diturunkan Rp5 juta, tetapi biaya variabel naik menjadi Rp14.000 karena menggunakan bahan baku organik. Kemudian opsi B adalah strategi ekspansi. Biaya tetap naik Rp15 juta untuk renovasi dan live music dengan harapan volume penjualan naik 40%. Tugas kita adalah menghitung dan membandingkan kedua opsi ini. Kemudian pertanyaan analisis. Dalam analisis ini kita diminta untuk 1. Menghitung margin kontribusi dan rasionya. 2. Menghitung BEP dalam unit dan rupiah. 3. Menghitung laba saat ini. Lalu 4. Menghitung BEP dan laba untuk opsi A. 5. Menghitung BEP dan laba untuk opsi B. Kemudian 6. Memberikan rekomendasi manajerial. Data awal. Sebelum menghitung, kita tuliskan kembali data awal, di mana diketahui harga jual Rp30.000, biaya variabel Rp12.000, biaya tetap Rp40 juta, dan volume 3.000 cup. Data ini akan menjadi dasar seluruh perhitungan. Kemudian menghitung margin kontribusi saat ini. Margin kontribusi per unit atau CMU dihitung dari harga jual atau SP dikurangi biaya variabel atau VCU. Sama dengan Rp30.000 dikurangi Rp12.000, hasilnya Rp18.000 per cup. Artinya setiap 1 cup kopi yang terjual memberikan kontribusi Rp18.000 untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Kemudian menghitung rasio margin kontribusi atau CMR. Dengan rumus rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit atau CMU dibagi harga jual atau SP, sama dengan 18.000 dibagi 30.000, hasilnya 60%. Artinya 60% dari penjualan digunakan untuk menutup biaya tetap dan laba. Kemudian menghitung BEP saat ini. BEP atau titik impas dihitung dengan membagi biaya tetap dengan margin kontribusi per unit atau CMU. 45 juta dibagi 18.000 dan hasilnya 2.500 cup.
Artinya Cyber Coffee harus menjual minimal 2.500 cup agar tidak rugi. Kemudian dalam rupiah 2.500 dikali 30.000 hasilnya 75 juta rupiah. Kemudian menghitung laba operasi saat ini, yaitu total margin kontribusi saat ini adalah 3.000 dikali 18.000 sama dengan 54 juta rupiah. Kemudian total margin kontribusi dikurangi biaya tetap 45 juta sama dengan 9 juta rupiah. Artinya Cyber Coffee dalam kondisi untung sebesar 9 juta rupiah per bulan. Untuk opsi A atau efisiensi, pada opsi A biaya tetap turun menjadi 40 juta rupiah, tetapi biaya variabel naik menjadi 14.000 rupiah. Margin kontribusi baru adalah 30.000 dikurangi 14.000 hasilnya 16.000 rupiah per cup. Rasio margin kontribusinya turun menjadi sekitar 53%. Kemudian untuk menghitung BEP dan laba opsi A, BEP opsi A adalah 40 juta dibagi 16.000 hasilnya tetap 2.500 cup. Jika tetap menjual 3.000 cup, total margin kontribusinya 48 juta. Dikurangi biaya tetap 40 juta, maka laba yang diperoleh adalah 8 juta rupiah. Jadi laba turun dibanding kondisi awal. Untuk opsi B atau ekspansi, pada opsi B biaya tetap naik menjadi 60 juta rupiah. Biaya variabel tetap 12.000 rupiah. Volume naik 40% dari 3.000 menjadi 4.200 cup. Margin kontribusinya tetap 18.000 rupiah per cup. Untuk menghitung BEP dan laba opsi B, BEP opsi B adalah 60 juta dibagi 18.000 hasilnya 3.334 cup. Karena penjualan diproyeksikan 4.200 cup, berarti sudah melewati titik impas. Total margin kontribusi adalah 4.200 dikali 18.000 yaitu 75,6 juta rupiah. Dikurangi biaya tetap 60 juta, laba yang dihasilkan 15,6 juta rupiah. Ini adalah laba tertinggi dibandingkan opsi lainnya. Kemudian untuk rekomendasi manajerial, kita lihat perbandingan hasil pada tabel berikut. Jika kita bandingkan saat ini laba sama dengan 9 juta rupiah, opsi A laba sama dengan 8 juta rupiah, opsi B laba sama dengan 15,6 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan, opsi terbaik adalah opsi B yaitu strategi ekspansi. Walaupun BEP opsi B lebih tinggi, tetapi potensi labanya jauh lebih besar. Kenapa kita memilih opsi B? Alasannya karena yang pertama, laba paling tinggi, kemudian margin kontribusi tetap kuat, kemudian kenaikan biaya tetap bisa ditutup oleh peningkatan volume, dan lebih cocok untuk pertumbuhan jangka menengah hingga panjang. Jadi sebagai konsultan, saya merekomendasikan Cyber Coffee memilih strategi ekspansi. Demikianlah analisis yang dapat saya sampaikan. Dari studi kasus ini kita bisa melihat bagaimana analisis biaya, volume, laba membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis berdasarkan angka bukan hanya perkiraan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.